kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas. Sebuah ruang rapat luas di Senayan seharusnya menjadi arena lahirnya keputusan besar bagi negeri. Namun, deretan kursi yang mestinya dipenuhi para wakil rakyat justru tampak kosong. Sementara itu, di luar gedung, masyarakat menanti dengan cemas, menggantungkan harapan pada satu hal yang sudah lama mereka tunggu, pengesahan RUU Perampasan Aset. Narasi dibuka dengan seruan lantang, sahkan segera sebelum amarah rakyat meluap. Dukungan diarahkan kepada Presiden Prabowo, asalkan ia tetap berpihak pada rakyat. Sebaliknya, kecaman tertuju pada politisi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Mereka yang berkhianat bukan lagi kawan rakyat, melainkan musuh nyata. Situasi sosial semakin memanas. Mahasiswa turun ke jalan, mengusung poster, dan meneriakan penolakan terhadap korupsi yang terus merajalela. Di pasar, para ibu menjerit karena harga bahan pokok tak terkendali. Petani mengeluh akibat biaya pupuk yang makin tinggi. Sementara buruh bekerja keras di tengah kebutuhan yang kian menekan. Semua kalangan merasa terjepit, namun undang-undang yang bisa menjadi solusi masih tertahan di meja DPR. Kontras pun terlihat jelas. Rakyat yang sabar namun diliputi kemarahan berhadapan dengan para wakil rakyat yang justru absen ketika tanggung jawab menuntut hadirnya mereka. Pertanyaan tajam pun muncul, apakah DPR benar-benar berpihak pada bangsa atau justru melindungi koruptor dengan bersembunyi di balik ketidakhadiran? Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan sikapnya. Ia mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tidak ada kompromi dengan koruptor. Pesan Presiden jelas, segala aset hasil kejahatan harus dirampas, tanpa pengecualian, tanpa tawar-menawar. Ia menekankan bahwa bangsa ini tengah menghadapi darurat korupsi, dan hanya lewat hukum yang kuat, rakyat bisa meraih keadilan. Namun, sikap tegas Presiden tidak diimbangi oleh para anggota Dewan. Rapat paripurna yang seharusnya bersejarah justru sunyi tanpa kehadiran banyak anggota DPR. Kursi-kursi kosong menjadi simbol lemahnya komitmen politik. Dengan cara sederhana, tidak datang, mereka bisa menggagalkan quorum. Padahal aturan jelas, tanpa 50% plus 1, rapat tak sah, keputusan pun batal. Absennya wakil rakyat ini bukan sekedar perkara teknis. Publik menafsirkannya sebagai tanda ketakutan. Takut bahwa RUU ini akan memberi negara kewenangan menyapu bersih harta haram, termasuk aset yang disamarkan lewat nama keluarga atau orang dekat. Takut bahwa permainan lama mereka berakhir, bahwa ruang persembunyian bagi koruptor benar-benar lenyap. Kontras pun kian nyata. Presiden dengan tegas berdiri bersama rakyat, sementara DPR terkesan lebih melindungi kepentingan diri. Mereka tidak terang-terangan menolak, tapi juga enggan mendukung. Strategi yang culas, seakan sibuk urusan lain, padahal sejatinya menghindari tanggung jawab. Narasi ini menampilkan kontras yang tajam. Rakyat menyaksikan Presiden berdiri tegas di garis depan, sementara wakil rakyat justru terlihat mundur. Pertanyaan besar pun menggelora di ruang publik. Benarkah DPR bekerja untuk kepentingan bangsa, atau mereka hanyalah benteng terakhir para koruptor? RUU Perampasan Aset bukan sekadar tambahan regulasi. Undang-undang ini akan menjadi senjata hukum yang ampuh bagi negara untuk menarik kembali kekayaan yang digarong dari rakyat. Aturannya terang, semua aset hasil tindak pidana korupsi dapat disita, bahkan bila harta itu dialihkan, dititipkan, atau disamarkan atas nama keluarga maupun kerabat. Mulai dari rumah mewah, lahan luas, tabungan bank, kendaraan mewah, hingga investasi tersembunyi. Semuanya dapat dirampas bila terbukti berasal dari praktik korupsi. Inilah sebab utama banyak politisi dan elit merasa terancam. Sebab perancangan ini tak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga lingkaran yang ikut menikmati keuntungan kotor. Celah hukum yang selama ini dipakai untuk menyembunyikan harta lewat nama orang lain akan tertutup rapat. Tidak ada lagi tempat aman, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Ketakutan itu tampak jelas dari absennya anggota Dewan dalam rapat paripurna. Mereka sadar, jika aturan ini disahkan, mesin permainan gelap akan berhenti. Bukan hanya koruptor besar, tetapi juga orang-orang dekat mereka bisa ikut terseret. Publik pun bertanya, apakah ketidakhadiran itu demi kepentingan bangsa atau demi menyelamatkan diri sendiri?
Rakyat memandang kondisi ini dengan marah. Mahasiswa dan kelompok sipil di luar gedung terus menekan DPR agar berani menuntaskan pembahasan. Mereka tahu, dengan undang-undang ini, negara berpeluang mengembalikan aset hingga triliunan rupiah. Uang yang bisa dipakai membangun sekolah, rumah sakit, mendukung petani, dan menolong buruh. Ironisnya, ketakutan elit justru memperkuat alasan rakyat menginginkan pengesahan segera. Semakin mereka menghindar, semakin jelas siapa yang sebenarnya takut kehilangan harta haram. RUU Perampasan Aset sendiri bukanlah isu baru. Sejak 2003, rancangan ini sudah masuk dalam daftar prolegnas, namun nasibnya berulang kali tersendat di DPR. Dari masa ke masa, dari presiden ke presiden, undang-undang ini hanya berakhir sebagai janji kosong. Bahkan Presiden Joko Widodo tercatat sudah 3 kali meminta DPR mempercepat pembahasannya, tetapi selalu gagal. Setiap kali hampir maju, selalu ada alasan, mulai dari revisi aturan lain, persoalan teknis, hingga tarik ulur politik. Kini di era Presiden Prabowo, kisah yang sama kembali menghantui. Meski bola ada di tangan DPR, publik khawatir trik lama kembali dimainkan, menunda hingga batas waktu habis. Situasi yang terjadi hari ini tidak hanya memperlihatkan rapuhnya lembaga legislatif, tetapi juga menjadi ujian besar bagi kesabaran rakyat. Betapa tidak, masyarakat kecil telah terlalu lama menanggung akibat dari praktik korupsi yang merajalela. Pajak yang mereka setorkan terus disedot, harga kebutuhan pokok melanjak tanpa kendali, sementara pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur desa terbengkalai. Ironisnya, undang-undang yang diyakini mampu mengembalikan harta hasil korupsi justru dibiarkan terkatung-katung, tidak kunjung disahkan. Narasi yang kini bergema di ruang publik semakin lantang. Sampai kapan rakyat harus terus dikhianati? Sampai kapan hukum dibiarkan menjadi permainan segelintir elit politik yang berkuasa? Kesabahan masyarakat tidak lagi tanpa ujung. Gelombang aksi mahasiswa yang turun ke jalan, protes keras dari kelompok masyarakat sipil, hingga munculnya seruan untuk membubarkan DPR jika RUU ini kembali gagal, adalah cermin nyata bahwa publik mulai kehilangan kepercayaan. Mereka tidak lagi puas dengan janji, tetapi menuntut tindakan nyata. RUU Perampasan Aset pun kini tidak bisa dilihat sebatas rancangan hukum. Ia telah menjelma menjadi simbol besar, apakah bangsa ini benar-benar menempatkan keadilan sebagai pijakan, atau justru memilih tunduk pada kepentingan segelintir elit yang ingin melindungi diri? Pada titik ini, persoalan bukan lagi hanya tentang detail pasal atau mekanisme penyitaan aset. Inti masalahnya adalah keberanian politik, komitmen moral, serta pilihan berpihak kepada rakyat yang menderita atau kepada para koruptor yang menghisap kekayaan negara. Presiden sudah berulang kali menegaskan sikapnya. Aset hasil korupsi harus dirampas tanpa kompromi, tanpa negosiasi. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah, apakah DPR memiliki keberanian untuk berjalan seiring dengan komitmen itu, atau justru berperan sebagai benteng terakhir yang melindungi praktik busuk korupsi? Jika undang-undang ini kembali kandas, yang menanggung kerugian bukanlah pemerintah atau elit politik. Yang paling menderita adalah rakyat. Para koruptor akan semakin bebas menumpuk kekayaan dengan aman, sementara masyarakat terus dipaksa membayar mahal. Pajak yang semakin berat, harga pangan yang tak terkendali, biaya hidup yang menjerat. Pada akhirnya, demokrasi pun kehilangan makna sejatinya ketika wakil rakyat yang seharusnya berdiri untuk bangsa justru lebih sibuk melindungi kepentingan pribadi. Mahasiswa, buruh, petani, hingga kelompok masyarakat sipil kini bersuara semakin lantang. Mereka tidak lagi sekadar menuntut, melainkan mendesak DPR untuk segera memilih, bekerja sungguh-sungguh demi rakyat, atau mundur dari kursi kekuasaan. Bahkan sebagian suara di jalanan menyuarakan hal yang lebih keras. Jika RUU Perampasan Aset kembali digantung atau ditunda, maka sudah waktunya lembaga DPR itu sendiri dibubarkan. Seruan ini bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan pantulan dari kekecewaan yang menumpuk selama puluhan tahun ketika rakyat selalu dikecewakan oleh janji politik yang tak pernah ditepati. Sesungguhnya, rakyat hanya meminta satu hal yang sederhana, rampas aset yang dirampok oleh para koruptor, tidak berlebihan, tidak muluk-muluk. Namun, yang ironis permintaan sederhana itu pun tampak begitu sulit dijawab oleh DPR. Justru rakyat yang seharusnya dilindungi kini dipaksa berhadapan dengan wakil mereka sendiri hanya untuk menegakkan hukum yang mestinya berdiri di atas keadilan. Narasi ini pun ditutup dengan sebuah seruan yang kuat. Kekuatan sejati bangsa ini tidak bersumber dari kursi empuk di ruang sidang Senayan, melainkan dari tangan rakyat yang tidak pernah lelah melawan ketidakadilan.
Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita akan diam dan membiarkan RUU ini kembali dikubur dalam permainan politik? Ataukah kita berdiri bersama memastikan hukum akhirnya benar-benar berpihak pada rakyat, bukan kepada pencuri uang negara? Demikianlah kisah panjang perjuangan RUU perampasan aset yang kini menjadi sorotan tajam publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah DPR sungguh berpihak pada rakyat atau masih terjebak dalam keberpihakan pada segelintir elit yang ingin mempertahankan kekayaannya? Suarakan pendapat kalian di kolom komentar, karena pada akhirnya kekuatan terbesar untuk perubahan ada di tangan rakyat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama mengawal isu-isu penting bangsa. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap pembaruan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, mari tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Salam hangat untuk kita semua.